Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, kesempatan yang berbahagia ini masih tentang zakat dan sedekah. Sebagai latar belakang, sebagai pengantar, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kabar yang cukup mengejutkan bagi kita kaum muda, masyarakat bangsa kita Indonesia yang tercinta. Ada satu survei mengatakan bahwasanya negeri kita ini adalah negeri yang paling kurang sejahtera, paling miskin setelah Zimbabwe. Ya, jauh ketinggalan dengan negara tetangga, apalagi negara-negara yang maju. Miskin ternyata bukan hanya persoalan di agama kita, agama Islam, tapi juga merupakan persoalan bangsa dan negara. Banyak dibentuk mungkin dewan ahli pakar ekonomi segala macam. Nah, bagaimana solusi agama kita Islam untuk mengentaskan kemiskinan? Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali ibnu Sa'id al-Kindi al-Kufi, hadatsana Hafs ibnu Ghiyas an Ash'as an Aun ibnu Abi Juhaifah an abihi qala qadima alaina musaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha sadaqata min aghniyaina wa ja'alaha fi fuqara'ina wa kuntu ulaman yatiman wa a'tani minha qalusan. Baik, artinya telah menjelaskan kepada kami Ali bin Sa'id al-Kindi al-Kufi telah menjelaskan kepada kami Hafs bin Riyad al-Ash'ad dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, dia telah berkata kepada kami, ambil zakat utusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami, kemudian membagikannya kepada fakir miskin. Waktu itu saya anak yatim yang miskin. Maka panitia zakat itu memberiku zakat berupa unta betina muda. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, mengapa orang-orang miskin yang belum mandiri secara ekonomi paling berhak menerima zakat? Dari 8 asnaf itu yang pertama adalah fakir miskin. Artinya persoalan ekonomi ini menjadi persoalan utama dan pertama yang akan kita cari solusinya. Yakni fakir miskin berhak menerima zakat. Dan zakat itu dalam pengertian riwayat hadis yang lain bukan aklatan au aklatani, bukan hanya sesuap ataupun 2 suap nasi, tapi permodalan. Bagaimana dalam riwayat hadis tadi dari Ali bin Sa'id al-Kindi al-Kufi tadi, ada seorang remaja yatim yang miskin didatangi panitia zakat atau amil zakat dan diberi apa? Unta betina muda. Nah, benar saudaraku yang berbahagia, solusi agama kita untuk mengentaskan kemiskinan yang merajalela, yang merata di seluruh lapisan, di seluruh wilayah tanah air kita, ini adalah dengan zakat, bukan yang lain. Dengan apa? Dengan zakat. Kenapa? Agar ekonomi fakir miskin ini meningkat dalam kerangka peribadahan. Dalam kerangka peribadahan, tanpa bunga, tanpa riba, hingga suatu saat mereka pun menjadi kaya, mandiri secara ekonomi. Yang kedua, zakat dalam hadis di atas dicontohkan adalah zakat produktif, memberikan modal untuk memulai usaha mandiri. Yaitu seorang sahabat yang waktu itu anak yatim yang miskin mendapatkan zakat berupa unta betina muda. Bisa dibayangkan
unta betina muda. Nah, dalam benak kita seorang anak yatim yang miskin dapat unta betina dan muda ini apa? Bekerja. Dia akan otomatis carikan makan mengembala unta betinanya itu untuk kemudian akan apa? Menjadi unta betina dewasa, kemudian bunting berkembang biak menjadi 2, menjadi 3, menjadi 5 dan seterusnya. Nah, ketika anak yatim yang muda tadi telah menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda, maka apa? Dia punya modal. Untanya yang tadinya unta betina muda ini sudah beranak pinak, sudah berkembang biak, menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, atau bahkan menjadi 5. Dia punya modal untuk mandiri. Bahkan ketika untanya itu menjadi 5 dan ini sudah beran dewasa untanya, ini dia berhak mengeluarkan zakat, menjadi muzaki. Dari mustahik menjadi muzaki, dari orang yang menerima jadi orang yang memberi. Di 5 ekor unta itu zakatnya adalah seekor kambing. Ketika anak yatim nantinya yang ketiga jadi pemuda, menjadi dewasa, dia memiliki modal untuk mandiri, membayar zakat ya, dari muzaki menjadi dari mustahik yang menerima menjadi muzaki. Ya, dari peternakan untanya ya pun mandiri dan punya rasa percaya diri untuk melamar gadis pilihannya untuk berumah tangga. Jadi banyak sekarang pemuda-pemuda ini tidak berani menikah karena tidak punya pekerjaan, tidak punya permodalan untuk menghidupi keluarganya. Nah, bayangkan, zakat ini berupa zakat produktif bagi para pemuda, unta betina muda, ataupun dalam bentuk yang lain yang sesuai dengan karakter wilayah kita, entah itu modal untuk wirausaha, untuk berjualan, berdagang, atau modal keterampilan untuk dia kembali bekerja di perusahaan, maka ini menjadi satu potensi kemandirian dari seorang pemuda, remaja dewasa, untuk kemudian dia berani menikah, menjadi manusia yang normal, tidak menjadi pemuda yang sampai usia tua takut menikah karena tidak punya modal. Nah, saudaraku muslim di mana berada, jadi untuk pengentasan ekonomi, solusi dari agama kita umat agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agamanya Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan cara-cara yang lain, yakni apa? Dengan zakat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Dan sebutkan bahwasanya Allah ini akan menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah atau zakat. Zakat artinya bertumbuh berkembang. Dengan zakat ini tidak ada beban membayar bunga, tidak ada beban ini melakukan riba. Yang ada adalah doa dari orang yang menerima zakat, orang yang muzaki mendapatkan doa yang sempurna, yang mengeluarkan zakat mendapatkan doa yang sempurna, yang berzakat pun mendapatkan doa. Karena apa? Dia berhak menerima apa yang menjadi haknya penuh dengan nuansa ibadah karena menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudaraku, terakhir, inilah indahnya ekonomi Islam. Zakat bukan hanya suap nasi, namun berdayakan ekonomi dari yang miskin menerima zakat menjadi muzaki. Nanti harapannya menjadi orang yang mengeluarkan zakat menjadi kaya di masa yang akan datang dan dia pun menjadi sejahtera. Baru hanya seekor unta betina saja sudah luar biasa. Zakat produktif contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita terinspirasi, jadikan zakat sebagai solusi untuk kemiskinan yang sudah merajalela, yang sangat berbahaya kalau dibiarkan, tidak ada perlakuan, tidak ada tindakan. Maka semoga kita terbangun untuk bersama-sama bergotong royong menghidupkan ekonomi Islam lewat zakat dan sedekah. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah pada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami zakat yang memberdayakan ekonomi umat, bukan yang lain. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.